Bab 506. Jangan impulsif. Setelah mengubur George Seven dengan tangannya sendiri, Kenzie melepas rompi taktis dari tubuh seorang tentara bayaran, kemudian menemukan ranselnya dari tenda bobrok, dan memasukkan semua barang yang harus dibawa pergi ke dalam ransel dan rompi taktis. Melihat dia duduk di sana dengan wajah dingin sambil mengenakan sepasang sepatu bot hutan yang telah dilepas dari kaki orang yang sudah meninggal, tukang perahu muda berjalan dan berkata dengan tidak nyaman. "Saudara Kenzie, apa yang ingin kamu lakukan?" Belati dari pinggang juga ditarik keluar oleh Kenzie dan dimasukkan ke dalam rompi taktisnya. "Saudara Kenzie, jangan impulsif." Si bungsu sudah melihat ada sesuatu yang salah, dan buru-buru membujuknya, "Jangan melakukan hal-hal bodoh, perwira bermata satu itu memiliki banyak tentara, jika kamu mau membalas dendam pada mereka, Anda pasti akan dibunuhnya." Kenzie mendorongnya langsung, lalu bangkit dan mengikat rompi taktisnya, dan berkata dengan dingin, "Jaga dirimu. Kubur tubuh yang lain, lalu pergi ke selatan, dan jangan pernah kembali." Setelah menjatuhkan kalimat ini, Kenzie tidak lagi bernostalgia dengan tangisan sedih tukang perahu muda itu, dan dengan cepat berlari ke utara, menghilang ke dalam hutan yang gelap. Hanya ada hutan liar di pegunungan yang bergulung-gulung. Kenzie mengeluarkan energinya yang membuat kecepatannya melesat hingga ekstrim dan terus berlari dan melompat di pegunungan dan hutan yang gelap. Hanya dalam 10 menit, Kenzie berlari ke dataran tinggi di pegunungan dan hutan. Dia berhenti, menarik napas, lalu fokus pada pohon tertinggi dan terbesar yang menjulang tinggi di depannya, menginjak batang pohon dan memanjat kanopi dengan cepat dan rapi. Dia menganggap tim-tim itu belum melangkah jauh. Saat itu belum fajar, jalan gunung di malam hari sulit, dan konvoi itu hanya bisa bergerak maju perlahan di jalan gunung yang berliku, tidak dapat mendaki gunung dalam garis lurus seperti dia yakin bisa menyusul mereka. Lalu menjelma jadi setan yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Di kanopi pohon yang tinggi, Kenzie berdiri dengan kaki terpisah, berdiri kokoh di antara cabang-cabang pohon, lalu mengeluarkan teropong dari rompi taktisnya, dan menatap lembah di depannya. Segera, Kenzie melihat lampu konvoi barang. Konvoi panjang itu bergerak maju di jalan lembah yang gelap, seperti ular panjang yang berkelok-kelok. Pada saat ini, ia berada di sepanjang jalan gunung yang berliku, mobil lain di depannya berjalan perlahan di gunung. Kenzie kemudian memutar teleskop untuk melihat gunung di depannya, yang berjarak sekitar 1 kilometer langsung dari dataran tinggi gunung. Kenzie berhenti membuang-buang waktu, meletakkan teleskop, melihat ke bawah di depannya, dan memilih satu pohon besar, melompat langsung ke dasar tebing. Kenzie di bawah malam yang diterangi cahaya bulan seperti kera roh yang terbang sendirian, melompat dari gunung yang tinggi, mendarat di kanopi pohon besar, dan kemudian terus lompat, dan kemudian jatuh dari pohon lain yang sedikit lebih pendek. Berlari sepanjang jalan, melalui lembah, dan kemudian naik gunung lagi. Kali ini kecepatan Kenzie lebih cepat, gunung hutan berbahaya seperti tanah datar baginya. Ketika Kenzie berlari ke dataran tinggi gunung ini, iring-iringan mobil panjang masih ada di jalan yang berkelok-kelok di tengah gunung. Kenzie melihat jalan gunung yang kurang dari 200 meter di depan. Dia memperkirakan bahwa konvoi pasti melewati gunung yang tinggi ini. Jalan gunung yang sempit adalah satu-satunya jalan konvoi untuk lewat. Dia lalu mengambil 3 batu kecil yang berserakan dari jalan. Menggunakan belati untuk membelah batu kecil secara diagonal ke bawah, itu berubah menjadi segitiga 3 dimensi dengan bagian atas yang tajam dan bawah yang lebar. Kenzie kemudian menggunakan belati untuk memotong bagian atas batu lebih tajam, seperti permukaan bilah pisau batu, lalu dia menyebarkan ketiga batu kecil ini secara merata di jalan untuk merusak ban mobil tim yang akan lewat. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, Kenzie dengan cepat kembali ke dataran tinggi antara gunung dan hutan, bersembunyi di hutan yang gelap, diam-diam menunggu kedatangan konvoi. Tidak butuh waktu lama untuk deru mesin mobil semakin dekat, dan konvoi yang berkelok-kelok melewati pegunungan melaju dengan bergelombang dan perlahan. Baru saja melakukan penyergapan yang indah, mengambil sejumlah besar bahan berharga, semua anggota turban merah masih tenggelam dalam tawa dan tidak dalam tindakan waspada. Kendaraan militer pertama lewat dan menabrak, tetapi ban kendaraan tidak melewati batu duri buatan yang diletakkan oleh Kenzie. Kendaraan militer kedua juga memiliki keberuntungan, melaju ke depan dengan gemuruh. Meskipun menabrak batu, ban mobil itu tidak ada terkena tusukan. Kendaraan militer ketiga juga melaju ke bagian jalan ini. Prajurit bandit di bagasi truk semua tertawa dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang bahkan minum anggur asing yang langka dari persediaan militer. Melihat ini, mereka semua tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pembunuhan untuk kesenangan, tidak lebih dari itu,
turban merah dan bandit ini telah lama terbiasa dengan kehidupan pembunuhan. Namun, ketika para bandit turban merah tertawa, ban truk mereka menabrak batu yang tajam, dan hanya terdengar suara aliran udara yang kuat. Pengemudi panik dan buru-buru memutar setir. Truk berat itu terguling ke tanah dengan gemuruh yang bergoyang, ditabrak oleh kotak material yang berat, banyak orang terbunuh dan terluka, dan ada jeritan di mana-mana. Sebuah mobil terguling tiba-tiba saat konvoi bergerak. Seluruh konvoi akhirnya terbagi menjadi dua bagian, diblokir oleh truk yang terbalik di jalan gunung, dan semuanya berhenti. Prajurit bandit semua melompat keluar dari mobil dan mengangkat senjata mereka untuk menjaga lingkungan. Di kendaraan di depan, seorang perwira tinggi dan bermata satu juga melompat keluar dari mobil, dengan wajah dingin, dan datang ke tempat kejadian. "Ada apa?" teriak pemimpin bermata satu itu dengan dingin. Pengemudi, prajurit itu, sudah turun dari mobil yang terbalik. Dia berjongkok untuk melihat ban, dan kemudian dengan ragu berjalan ke pemimpin yang bermata satu dan melapor. Blowout, blowout. Ban itu ditusuk oleh batu dan menyebabkan kecelakaan itu. Sampah. Perwira bermata satu itu sangat marah, mengangkat sabuk militer di tangannya dan membantingnya. Prajurit itu dipukuli sambil berteriak dan berguling-guling, yang membuat pemimpin yang bermata satu itu menghela nafas sedikit, tapi meski begitu, itu tidak membantu. Kendaraan itu terguling dan menghalangi jalan. Dia melihat sekeliling dan hanya bisa memerintahkan istirahat di tempat kendaraan yang berguling perbaiki. Lebih dari 1 atau 200 turban merah harus duduk di pinggir jalan untuk beristirahat, dan membagi selusin orang untuk mengeluarkan orang mati dan terluka satu persatu dari mobil, dan kemudian membawa perbekalan, dan akhirnya membebaskan truk yang menghalangi jalan. Pada saat ini, Lydia Garcia yang diikat, ditarik dari mobil, dia melihat banyak tentara yang terluka tergeletak di pinggir jalan dengan kepala dan berlumuran darah. Dia menelan napas dan berkata, "Tuhan memiliki mata." Pemimpin bermata satu melihat wajahnya yang dingin dan pantang menyerah di matanya, menyeringai, mengangkat dagunya dengan sabuk militer dan berkata, "Nona Lydia Garcia. Jika ayahmu, jenderal itu tahu bahwa putrinya yang cantik telah jatuh ke tangan seorang komandan kompi kecil seperti saya, apakah Anda pikir dia akan mengambil inisiatif untuk meminta saya, komandan kompi bermata satu, sebagai putra menantu?" Bah. Lydia Garcia memiliki temperamen yang kuat, langsung meludahinya. Pemimpin bermata satu menyeka wajahnya, dengan kilatan ganas di mata satunya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke. Saya sudah lama mendengar bahwa Putri Jenderal Garcia adalah kuda yang ganas, dengan mata selalu memandang ke atas, dan tidak takut pada siapapun. Hari ini saya ingin melihat apakah saya bisa menunggang kuda ganas Anda di bawah selangkanganku." Setelah itu, pemimpin bermata satu menamparkan Lydia Garcia dengan tamparan, lalu pergi untuk mengambil sebotol anggur, dan menunjuk kedua penjaga, "Kalian berdua, tangkap dia dan ikuti aku." Kedua penjaga, yang saling mengerti, dia pasti ingin mencari tempat yang tenang untuk berurusan dengan gadis-gadis ini, jadi mereka menahan tawa pada saat yang sama. Mereka meraih Lydia Garcia dari tanah, menariknya dengan kutukan, dan mengikuti pria bermata satu ke hutan terdekat. 300 meter jauhnya, Kenzie melihat bahwa pemimpin bermata satu itu membawa dua penjaga untuk mengawal Lydia Garcia dari jalan. Bab 507. Putus asa Lydia Garcia. Ketika langit hanya kelabu, burung-burung di hutan sudah berkicau dengan gembira. Lydia Garcia, yang lengannya diikat ke belakang, mengutuk dan memutar bahunya dengan keras untuk melawan, dan dengan paksa didorong ke rawa. Perwira bermata satu itu melihat ada rerumputan lembut di tanah terbuka ini, dia berhenti dan melihat ke medan. "Komandan kompi, tempat ini bagus. Tidak hanya ada rumput, tetapi juga ada pohon jongkok dengan leher bengkok. Kamu bisa bermain dalam berbagai pose." Seorang penjaga melangkah maju dengan kasar dan mencibir. Pemimpin bermata satu itu tersenyum puas, lalu berbalik untuk mengangkat dagu Lydia Garcia, dan berkata dengan jahat, "Nona Lydia, meskipun saya seorang komandan kompi yang vulgar dan kecil, saya juga tahu bagaimana mengasihani wewangian dan menghargai batu giok. Nona Lydia, apakah Anda ingin Anda diikat ke pohon dan bermain, atau apakah Anda ingin melepaskan ikatannya dan bermain dengan saya dengan gembira?" Saat berbicara, pria bermata satu itu mengikuti wajah lembut Lydia Garcia, melihat perlahan-lahan, dan akhirnya, matanya jatuh pada payudara Lydia Garcia yang menonjol, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, satu matanya bersinar dengan keserakahan dan panas jahat, seperti api yang menghanguskan. Lydia Garcia sedikit takut, jika dia terus seperti ini, dia pasti akan kehilangan kesuciannya dan dipermalukan oleh musuh. Daripada dipermalukan dan mati, lebih baik berdiri dan mati dengan berani.
Dengan tekad seperti itu, dia menggertakkan giginya, berbalik dengan tiba-tiba, mengangkat lututnya, dan menabrak penjaga di sampingnya. Saat berikutnya, dia mendengar jeritan panjang, dan penjaga yang menahannya dipukul selangkangannya dan berlutut kesakitan. Namun, ini belum berakhir. Lydia Garcia dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik, menendangnya ke samping dengan keras, menendang tubuh bagian bawah pria bermata satu. Namun, Lydia Garcia membayangkan perwira pria bermata satu terlalu sederhana. Meskipun pria bermata satu ini hanya seorang komandan kompi belaka, dia tinggi dan kuat dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Dia hanya mengangkat tangannya dan menangkap kaki Lydia Garcia. Lydia Garcia ingin menarik kakinya, tetapi ditangkap oleh si bermata satu, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, suara tembakan terdengar, dan penjaga lain telah membidiknya dengan moncongnya, dan berkata dengan kejam, "Berlututlah, atau aku akan membunuhmu. Jangan bergerak, jangan tembak." Pria bermata satu masih menjepit betis Lydia Garcia, dengan dingin berkata, "Bersikap sopanlah kepada Nona Lydia. Dikatakan dia adalah kuda yang ganas, jika tidak memiliki keganasan ini, lalu sebutan kuda ganas Nona Lydia Garcia, bukankah itu nama palsu?" Selama pidato, kaki Lydia Garcia yang tertahan perlahan terangkat, pusat gravitasi Lydia Garcia sedikit tidak stabil, tetapi kakinya tidak bisa ditarik kembali, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menatapnya dengan marah. "Oh, Nona Lydia sepertinya tidak setuju." P bermata satu menyentuh pergelangan kaki putih salju Lydia Garcia dan menunjukkan senyum sedih, "Bagaimana kalau kita bermain game? Kamu menang, aku akan menjadi kudanya, kamu menunggangiku, kamu di atasku, bagaimana? Tidak tahu malu?" Lydia Garcia mengutuk dengan marah. Pria-pria bermata satu tidak keberatan, dia tertawa, dan kemudian merentangkan tangannya dan berkata, "Lepaskan dia, tidak ada yang diizinkan untuk membantu dalam pertarungan, mengerti?" Lydia Garcia agak tidak menduga, tidak pernah berpikir bahwa pria bermata satu ini akan berani begitu peduli. Mendengarkan apa yang dia maksud, dia ingin bermain melawan dirinya sendiri. "Oke, karena kamu ingin mati, Nona besar akan melakukannya untukmu." Lydia Garcia dengan cepat melepaskan talinya, lalu mengangkat tinjunya dan menatapnya dengan marah. Seorang komandan kompi belaka tidak akan berada di mata seorang kapten tentara bayaran seperti Lydia Garcia. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalaskan dendam rekan seperjuangannya yang telah meninggal, dan untuk membuat balasan berdarah untuk dirinya sendiri. Namun, komandan kompi pria bermata satu itu bahkan lebih arogan daripada yang dibayangkan Lydia Garcia. Dia melihat bahwa Lydia Garcia sudah menyiapkan sikap untuk bertarung sendirian, dan dia masih bersikap dingin dan arogan. Dia melepas mantelnya dan membuangnya ke samping. Pria bermata satu itu cukup agung dan kuat, pada saat ini, lengannya telanjang, memperlihatkan tendon dan daging yang menonjol, serta bekas luka di dadanya. Seperti pahlawan yang tangguh dalam pertempuran. Meskipun Lydia Garcia juga lebih dari 1,7 meter, dan jauh lebih sehat dan lebih kuat dari rata-rata wanita, dia tidak signifikan dibandingkan dengan komandan kompi pria bermata satu yang tinggi dan kekar ini. "Nona Lydia, saya tahu bahwa Anda bukan hanya putri seorang jenderal, tetapi juga seorang kapten tentara bayaran wanita." Pria bermata satu itu mengepalkan tinjunya dengan santai dan berkata dengan senyum santai, "Tetapi jika Anda melakukannya dengan saya, kamu masih satu blok jauhnya. Meski kamu adalah seorang prajurit pasukan khusus, kamu gadis kecil, kurasa kamu belum menumbuhkan rambut." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lydia Garcia tidak bisa menahan kebenciannya, melangkah maju tiba-tiba, dan melemparkan pukulan dengan raungan, kekuatan yang cepat dan keras seperti bola meriam itu menghantam dada pria bermata satu itu dengan keras. Waktu yang baik." Terlambat mengatakannya, pria bermata satu itu tidak hanya tidak menghindar, tetapi juga melangkah untuk mendekatinya, mengambil napas dalam-dalam. Ada suara daging yang tumpul. Dalam pukulan Lydia Garcia, pria bermata satu itu tetap tidak bergerak dengan senyum sinis di wajahnya. Lydia Garcia tertegun sejenak, mengubah gerakannya tepat waktu, dan meninju lagi, tetapi respons pria bermata satu itu sangat cepat, dengan satu tangan berguling ke langit seperti kincir angin, dan dalam sekejap, dia menyelipkan lengan Lydia Garcia di bawah ketiaknya, dan kemudian melengkungkan tubuhnya ke depan. Menggunakan teknik menarik pohon willow terbalik, dia membalikkan Lydia Garcia, yang tingginya lebih dari 1,7 meter, dari kepala hingga kaki, dan memeluknya di pinggang. Lydia Garcia berteriak panik, tetapi pria bermata satu itu tertawa, membiarkan Lydia Garcia mengepakkan kakinya dan memukuli kakinya dengan putus asa dengan kedua tangan. Kedua penjaga di samping tertawa ketika mereka melihatnya, dan berkata, "Komandan Kompi sungguh perkasa."
Gadis bernama Lydia ini bahkan belum tumbuh dewasa kecuali payudaranya yang besar dan pantatnya yang menonjol. Bagaimana dia bisa bermain dengan komandan kompi kita? Dia mengeluarkan belati militer dari pinggangnya, dan melemparkannya dan berkata, "Ayo, jangan bilang aku pria galak yang menggertakmu, gadis manis, aku tangan kosong, kamu bisa bermain dengan pisau." Lydia Garcia tidak lagi berani meremehkan musuh ini. Dia buru-buru mengambil belati militer di tanah, menggertakkan giginya, dan menyerbu ke depan seperti panah tajam, menusuknya di perut bagian bawah. Tapi perwira pria bermata satu ini tampaknya lebih akrab dan mahir dalam ilmu pedang pendek daripada Lydia Garcia, seolah-olah dia tahu bagaimana Lydia Garcia akan menggunakan pedang di langkah selanjutnya. Dia meninju lengannya secara langsung, menghalangi tindak lanjut serangan Lydia Garcia. Lydia Garcia ingin mengalahkan musuh dengan cepat, tetapi pemimpin pria bermata satu menyerang lebih cepat darinya, dan dia mampu memprediksi kelemahan musuh, jadi dia hanya memiliki 3 atau 5 gerakan kaki. Dia menendang Lydia Garcia ke bawah, rasa sakit sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Pria bermata satu berkata dengan senyum buas, "Kami adalah 2 pahlawan dengan kuda yang ganas, pasangan yang langka dan sempurna. Karena kamu kalah, jadilah kuda dan ditunggangi olehku." Kali ini, pria bermata satu tidak menggodanya lagi, hanya menukiknya dan merobek lengan panjang tangannya. Mendengarkan suara sutra yang pecah, mantel Lydia Garcia terkoyak, memperlihatkan bra renda merah muda, dan area kulit seputih salju yang halus. Bab 508. Wajah polos itu sangat menakutkan. Lydia Garcia ditekan ke bawah oleh tubuh besar pria bermata satu, dan hatinya benar-benar cemas. Agar tidak diperkosa oleh binatang buas ini, Lydia Garcia mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya, menggaruk dengan keras pada wajah pria bermata satu itu dan bahkan mencolok satu matanya. Di bawah rasa sakit, pria bermata satu itu sangat kesal, dan mengepalkan tinju ke perut Lydia Garcia. Untuk sementara waktu, Lydia Garcia sangat kesakitan sehingga air matanya mengalir, dan dia bahkan tidak bisa bernapas, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. "Hehe, ini benar-benar kuda yang ganas. Menggunakan semua kekuatan, aku suka menunggang kuda yang ganas sepertimu." Pria bermata satu itu tertawa mesum, dan mulai melepaskan ikat pinggangnya. Lydia Garcia terkesiap lemah, dan air mata keputusasaan mengalir. Dia tahu dia sudah selesai. Pemukulan, penghinaan, pemerkosaan geng, dan bahkan pembunuhan, keperawanan lebih dari 20 tahun akan dihancurkan, dan bunga akan layu. Air mata seukuran kacang polong jatuh dari wajahnya yang cantik. Dia menahan kesedihannya dan memalingkan kepalanya, tidak ingin menangis, tetapi 2 penjaga yang sedang menonton menyeringai dan berjongkok tidak jauh darinya. Di sebelahnya, menatapnya, mereka tampaknya menikmati ekspresi pada dirinya yang diperkosa secara brutal. Pada saat ini, dalam pandangan Lydia Garcia yang kabur karena air mata, dia tiba-tiba melihat seorang pria dengan wajah pucat seperti hantu, dengan tenang berjalan dari belakang penjaga, dan menebas. Awalnya seorang penjaga yang tertawa dan menonton lelucon, tiba-tiba, matanya melebar ngeri, dia meraung serak, meraih lehernya dengan kedua tangan, lehernya telah dipotong hidup-hidup. Penjaga lain yang menyaksikan kegembiraan bereaksi dan hanya ketika menoleh, pria dingin itu sudah meraih tenggorokannya, dan kemudian perlahan menggorok lehernya dengan bilah pisau. Darah mendesis berceceran, bahkan mencipratkan dedaunan rendah, dan memercik ke wajah pria itu, namun pria itu tetap mencekik penjaga yang berkedut dan menatapnya dengan dingin hingga penjaga itu berhenti bergerak. "Ah!" Lydia Garcia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sudah melihat dengan jelas, wajah putih dan dingin pria itu adalah orang yang dia pandang rendah, dan wajah polos yang paling dia benci, Kenzie. "Hehe, ada apa denganmu? Aku bahkan belum mulai, tapi kamu sangat bersemangat." Pemimpin bermata satu itu masih berkutat dengan sabuk celana Lydia Garcia, dan dengan bersemangat mencoba melepaskan celananya. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di samping, tetapi pada saat ini, Lydia Garcia tiba-tiba berteriak, dan kemudian membuka matanya lebar-lebar, menatap kosong ke samping seolah-olah dia telah melihat hantu, menyebabkan pria bermata satu sedikit mengernyit, merasakan sesuatu salah. Apakah gadis-gadis ini minum obat yang salah? Mengapa ada ekspresi seperti itu? Hanya memikirkannya seperti ini, pria bermata satu itu tiba-tiba menjadi waspada, seolah-olah seseorang menyentuhnya, dan saat berikutnya, dia melakukan pukulan balik dan memberi ayunan tinju yang cepat. Kenzie menundukkan kepalanya sedikit untuk menghindar, lalu tiba-tiba menjulurkan cakar besinya, mencekik lehernya, dan perlahan mengangkat seluruh tubuhnya yang kokoh dari tanah. Setelah diserang oleh serangan diam-diam lawan, pria bermata satu itu menjadi pucat karena kaget. Dia meraih lengan Kenzie dan ingin mematahkannya dengan seluruh kekuatannya,
tetapi lengan itu seperti baja, tidak dapat dipatahkan apapun yang terjadi. Secara khusus, pihak lain memegang pisau tajam berdarah di sisi lain, yang membuat pria bermata satu itu semakin ketakutan. Siapa kamu? Kenzi tidak menusuknya dengan pisau, juga tidak mencekik tenggorokannya dengan paksa, sehingga pemimpin pria bermata satu itu masih bisa berbicara dengan suara serak meskipun dicekik oleh tangannya di tenggorokan. Kenzi tidak menjawab pertanyaannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia meraih tenggorokannya dan menatapnya perlahan, menatap wajahnya dari dekat dengan mata dingin. Perwira pria bermata satu itu panik oleh matanya yang dingin. Dia tidak tahu dari mana pemuda ini berasal. Dia jelas memiliki niat membunuh yang mengerikan di matanya, dia bisa dengan jelas menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Tapi mengapa dia tidak melakukan itu? Brother, apakah ada kesalahpahaman? Kamu lihat dengan jelas, mungkin kamu mengenali orang yang salah. Pemimpin bermata satu itu berkata dengan panik, perasaan ditekan oleh kematian dari jarak dekat sangat tidak nyaman. Lydia Garcia juga terkejut, dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Kenzi. Kenzi menatap wajah pemimpin bermata satu itu, dan selama 3 detik, lalu berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan kesalahpahaman, dan saya akhirnya menemukanmu. Kamu adalah seorang perwira yang hanya memiliki satu mata, jadi kaulah yang memotongnya tangan dan kaki serta memutilasi saudaraku. Pemimpin bermata satu itu mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia sudah mengerti bahwa kelompok domba gemuk yang tiba-tiba diserang belum mati, dan sekarang ada yang selamat, dan melakukan perjalanan khusus untuk membalas dendam. Lydia Garcia juga mengerti, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria kecil berwajah polos bernama Kenzi ini begitu berani sehingga dia nekat mengejar sendirian untuk membalaskan George Seven. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kenzi tiba-tiba melepaskan dan mendorong pemimpin bermata satu itu, kemudian menendang belati militer yang jatuh ke tanah di kaki pemimpin bermata satu itu. Ayo. Kenzi mengangkat tangannya, matanya sedingin air. Lydia Garcia sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kenzi. Mungkin ada yang salah dengan orang ini. Dia tidak hanya tidak menusuk musuh, tetapi dia juga menendang belati militer ke pemimpin bermata satu itu. Bukankah ini hanya mengembalikan harimau ke gunung dan mencari kematian? Pemimpin bermata satu itu juga terkejut. Dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengambil belati militer, pindah ke medan yang menguntungkan, lalu membungkukkan punggungnya dan menutupi dadanya, memisahkan kakinya dari depan ke belakang, sedikit memegang belati militer yang tinggi, dan mengasumsikan postur pertempuran pedang dan matanya secara bertahap menjadi kejam. Kamu anak yang baik, kamu laki-laki. Tapi kamu juga cukup bodoh. Kamu tidak ingin memiliki kesempatan untuk membuat tangan yang buruk. Sebaliknya, kamu ingin bermain denganku. Oke, penguasa militer akan mengajarimu bagaimana cara kerja pisau. Jejak penghinaan melintas di mata pria bermata satu, dan dia berteriak lagi dalam sekejap. Pedang itu menebas seperti kilat, menyerang perut bagian bawah Kenzi. Meskipun pemimpin pria bermata satu menggunakan pisaunya dengan sangat cepat dan sudut pisaunya sangat rumit, di mata Kenzi, membunuhnya hanya sesaat. Tapi Kenzi tidak bergerak, pria bermata satu melihat kekurangannya, dan hatinya sangat tertawa. Klik. Dia melihat kilatan cahaya dingin, dan Kenzi telah lama menunggunya untuk melakukan langkah ini. Pria bermata satu itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di lengannya, dan melihat bahwa seluruh lengannya terputus sampai ke sikunya, dan jatuh ke tanah dengan suara tumpul dan gemerincing pisau. Dengan raungan panjang yang menusuk hati, pria bermata satu itu memegang lengannya yang terputus, mengerang kesakitan. Bang! Kenzi tidak bergerak sama sekali, menggunakan energi keras untuk menahan kekuatan kakinya. Hanya terdengar bunyi klik lagi, pergelangan kaki pria bermata satu itu mungkin patah, terpincang-pincang maju mundur, dan kemudian jatuh ke tanah dengan lolongan menyedihkan. Kenzi tidak terburu-buru untuk memburu dan berkata dengan dingin, seolah berbicara pada dirinya sendiri, Brother Seven, apakah kamu melihatnya? Aku sudah memotong salah satu tangannya untukmu terlebih dahulu. Pada saat ini, Lydia Garcia melihat wajahnya yang dingin, dia sudah kaget dan pucat. Jika dia ingat dengan benar, lebih dari 2 jam yang lalu, di bawah agresivitasnya, Kenzi masih menjadi kepala kecil yang tidak berani melawannya dan membuatnya memandang rendah. Bahkan di matanya, wajah polos Kenzi adalah pengecut seperti tikus. Tapi sekarang, Kenzi sangat menakutkan, jelas bahwa pemimpin bermata satu lebih kuat seperti gunung, tetapi di depan Kenzi, dia sangat rentan. Lydia Garcia sangat terkejut, menatap mata Kenzi, dia tidak bisa tidak menjadi takut.